Di ruangan perjamuan, Kina baru menyimpan HP, lalu dia pun melihat Ezra. Ezra, tadi aku sudah telepon Albert. Dia bilang dia ada urusan, jadi dia pulang dulu. Ezra pun merasa lega, dan berkata dengan sambil tersenyum, Tadi aku sudah nanya mereka juga bilang Albert baru pergi. Ezra merasa bersyukur, karena adalah Kina yang bilang duluan, jika tidak masalah itu pun akan terungkap. Memikirkan penyebab Albert pergi karena berkaitan dengan Vito, jadi Ezra pun memikirkan dirinya sudah menahan diri begitu lama, bahkan masih harus menunggu 2-3 bulan lagi. Memikirkan ini, dia pun merasa tertekan. Ezra sudah lama tidak berhubungan badan dengan Kina, dia pun sangat menginginkannya. Bibir Kina tiba-tiba dicium oleh Ezra, Kina pun langsung memukul dada Ezra dengan wajahnya yang sudah memerah. Kamu lagi apa? Di sini banyak orang. Kina memelototinya. Banyak orang ya, banyak orang. Aku cium istriku masih harus dapat persetujuan dari mereka dulu. Ezra bergumam dengan dingin, tidak boleh sentuh, cium pun tidak boleh. Sudah, jangan nakal, Kina pun berkata dengan sambil tersenyum. Kina membelai pipi anak mereka, hanya saja si bocil itu pun tidak mau disentuh oleh Kina. Si bocil mengerutkan keningnya, dan menatap ayahnya dengan berlinang air mata. Respon anak mereka pun membuat Ezra merasa tidak berdaya, dan senang. Dia merasa tidak berdaya karena anak mereka hanya mau ikut dirinya. Dia juga merasa senang karena anak mereka tidak suka ikut Kina. Kalau gitu Kina hanya milik dia. Ezra merasa senang, sedangkan Kina pun tidak terlalu senang. Kina pun memikirkan segala cara supaya si bocil ini lebih dekat dengan dirinya, dan bukan hanya sekedar minta diberi susu. Suasana di pesta pun lumayan bagus, seolah-olah tadi seperti tidak terjadi apapun. Setelah pesta selesai, orang keluarga Okto pun merasa lega. Setelah kembali ke rumah utama keluarga Okto, Ezra pun memanfaatkan waktu Kina sedang mandi untuk memberitahu apa yang telah terjadi ke orang keluarga Okto. Bahkan masih mengatakan masalah kamar Vito. Besok tidak peduli melihat siapa yang keluar dari dalam kamar Vito. Semuanya harus menganggap seperti tidak terjadi apapun. Setelah semuanya beres, Ezra pun kembali ke dalam kamarnya. Melihat Kina keluar dari kamar mandi dengan mengenakan piyama, dia pun langsung memeluk Kina ke dalam pelukannya. Kamu kenapa? Kina merasa Ezra malam ini sangat aneh. Mau peluk kamu, dan cium kamu, Ezra berbisik di telinga Kina dengan suara yang rendah, lalu dia pun mencium telinga Kina. Ezra, kamu minum terlalu banyak ya? Kina menanyakannya. Malam ini Ezra menyambut banyak tamu, dia juga minum sangat banyak, sekarang sekujur tubuhnya pun terdapat aroma alkohol yang manis, Kina pun merasa enak dicium. Aku kuat minum, Ezra membantahnya, dan terus mencium Kina. Kina yang baru selesai mandi pun sangat wangi, seolah-olah seperti dessert yang baru selesai dibuat, jadi Ezra pun sangat menginginkannya. Kina pun menjadi lemas setelah dicium oleh Ezra. Dia baru mau mendorongnya, tetapi dia pun merasa lehernya dicium dengan kuat. Dia merasa agak sakit, kemudian Ezra pun melepaskannya. Kina, aku pergi mandi dulu. Selesai ngomong, Ezra masih sengaja letakkan tangan Kina di bagian bawahnya yang sudah bangun. Sesudah itu, dia pun langsung masuk ke dalam kamar mandi. Wajah Kina pun langsung memerah. Dia menghentakkan kakinya, dan memaki Ezra. Ezra, kamu adalah berandal. Setelah melihat pintu kamar mandi yang sudah ditutup, Kina pun langsung mengelap tangannya ke piyamanya. Kemudian Kina pun naik ke atas ranjang. Kina berbaring miring di atas ranjang, dan menatap anaknya yang sudah tidur. Panjang bulu matanya pun membuat orang menjadi iri, juga sudah bisa dilihat sangat mirip dengan seseorang. Kina pun menunjuk bibir bocah kecil ini, dan berkata dengan suara yang lembut, sayangku, kamu tidak boleh seperti dedi kamu ya, tahu go? Aku adalah ibu kandungmu, kenapa kamu tidak mau disentuh aku? Dedi kamu dulu anggap kamu adalah seorang perempuan, setelah tahu kamu adalah anak laki-laki, dia pun masih menangis, kok kamu masih sangat suka dia, Setelah selesai mandi, Ezra keluar dari kamar mandi,
Kebetulan dia melihat istrinya sedang ngomong ke anak mereka, jadi dia pun tersenyum. Hanya saja suara Kina terlalu kecil, jadi Ezra tidak bisa mendengarkannya dengan jelas. Melihat Ezra sudah selesai mandi, Kina pun langsung diam. Kina sedang mengomeli Ezra ke anak mereka, tentu saja tidak boleh biarkan Ezra mendengarkannya. Ezra berjalan mendekati Kina, lalu dia naik ke atas ranjang, dan memeluk Kina dengan erat, kemudian Ezra pun mulai mencium Kina. Ezra, masih tidak boleh. Kina merasa bagian bawah Ezra sudah bangun, jadi dia pun langsung mengingatnya. Dokter sudah bilang, setelah melahirkan anak, masih harus tunggu 3-4 bulan baru boleh berhubungan badan. Aku tahu, meskipun Ezra ngomong seperti itu, dia pun masih tetap mencium Kina. Ezra tentu saja mengetahui sekarang masih tidak boleh berhubungan badan, tetapi setidaknya dia juga boleh menciumnya. Jika setiap malam cuman bisa memeluk Kina, dia merasa dirinya mungkin akan menahan sampai rusak. Kalau gitu kamu kok tidak stop? Kina ingin menatapnya, lalu dia pun menyentuh bibir Ezra. Kina, masih ingat kamu utang aku berapa kali? Sudut bibir Ezra pun melengkung ke atas. Kina pun tertegun. Ezra menggigit telinga Kina dengan pelan. Aku merasa aku sudah tidak utang kamu. Kina berkata dengan tidak tenang, dia pun sedang menghitung masih utang berapa kali ke Ezra. Menurut kamu? Ezra tersenyum. Lalu dia pun berkata lagi, kamu yakin? Kalau kamu salah hitung, aku akan menambahkan angka yang kamu bilang ke jatah yang masih kamu utang. Licik kali. Kina memakinya. Kalau gitu kamu bilang sendiri, masih utang berapa kali ke aku? Ezra menarik piyama Kina dengan sambil menundukkan kepalanya. Sekujur tubuh Kina bergemetaran, dia menarik piyamanya dengan erat. Aku tidak mau bilang, kamu ingat sendiri aja. Sebenarnya Kina juga tidak terlalu ingat. Dia takut kalau dirinya salah bilang, Ezra akan memintanya dengan tanpa batas. Tidak mau bilang juga boleh. Kalau gitu kamu bantu aku aja. Ezra tersenyum dengan licik, dia langsung melepaskan handuk yang dililit di pinggangnya, dan menunjukkan keadaan yang lemas ke Kina. Bentar, anak kita masih di sini. Kina berusaha untuk menolaknya. Dia sudah tidur. Selesai ngomong, Ezra langsung memosisikan Kina di atasnya. Kina merasa tidak berdaya, masih belum mulai, dia pun sudah merasa lengannya sangat pegal. Siang hari berikutnya, Albert membuka matanya dengan pelan. Dia pun mengerutkan keningnya setelah melihat ke sekeliling. Albert pun berencana untuk bangun dan duduk, hanya saja dia pun melihat lengan seorang pria yang diletakkan di pinggangnya, bahkan sekujur tubuhnya pun terasa sangat sakit. Kemudian Albert pun mengingat apa yang sudah terjadi. Sial, Vito adalah seorang bajingan. Semalam jelas-jelas sudah mengatakannya. Lakukan dengan cepat. Akhirnya Albert pun disiksa sepanjang malam, sampai pagi, Vito baru menghentikannya. Memikirkan ini, Albert pun merasa marah, dan menendang pria yang ada di sampingnya. Vito yang juga sudah kebangun pun menahan kaki Albert, dan tersenyum, kenapa? Ingin manfaatkan waktu saat aku tidur untuk lakukan sesuatu? Siapa yang mau ambil keuntungan dari kamu, tidak tahu malu. Albert berusaha untuk menarik kakinya, hanya saja kekuatannya tidak sebesar Vito. Vito berpikir di dalam hati, jika bisa dapat Albert, apapun tidak penting lagi. Aku kira kamu sudah ketagihan dengan aku, jadi kamu ingin lakukan sesuatu saat aku sedang tidur. Vito menarik Albert ke dalam pelukannya, dan menunjukkan senyuman yang menggoda. Vito, kamu berhenti, Albert pun berteriak. Lalu dia pun berkata, semalam aku hanya bantu kamu saja. Sekarang kamu sudah pulih. Kalau kamu masih berani sentuh aku, kamu coba aja. Sekujur tubuh Vito membeku, dia pun balik ke kenyataan. Hanya bantu aku, Vito menatap ke bawah, dia pun menutupi perasaan sesungguhnya. Iya, aku setuju untuk bantu kamu, dan kakak keduamu akan berikan uang ke aku. Albert berkata dengan dingin. Saat mendengar Ezra suruh orang pergi cari wanita untuk membantu Vito, Albert pun mengatakan dirinya mau bantu Vito. Mengenai uang,
juga hanya agar tidak ingin Vito berutang kepada dirinya. Perkataan Albert pun seperti air dingin yang disiramkan ke Vito, seketika dia pun menjadi sedih. Kamu bantu aku hanya karena uang, Vito mengepalkan kedua tangannya, dan bertanya dengan suara yang dingin. Kemarin kakek cari Albert, Albert pun mengambil uang kakek, dan berjanji untuk menjaga jarak dengan dirinya, kali ini membantu dirinya juga karena uang. Apakah Albert sama sekali tidak menyukai dirinya? Iya. Albert menjawabnya dengan dingin, dan turun dari atas ranjang. Kalau kamu butuh uang, aku akan kasih kamu. Vito ikut Albert turun dari ranjang, dan memeluknya. Kamu mau berapa? Kamu bilang aja. Vito berharap jika sudah memenuhi permintaan Albert, Albert bisa bergaul dengan dirinya, dan memperlakukan dirinya dengan tulus. Tidak perlu, kamu lepaskan aku mau pergi. Albert tidak ingin menatapnya, dan menolaknya dengan dingin. Vito memeluknya dengan diam, kemudian dia pun melepaskan Albert. Kamu pergi mandi dulu, aku suruh orang antar baju ke sini dulu. Selesai ngomong, Vito berjalan ke depan lemari, dan mengenakan piyamanya. Setelah itu, dia menelepon pelayan, dan suruh pelayan antar pakaian wanita ke dalam kamarnya. Sekitar setengah jam kemudian, setelah selesai mandi, Albert baru keluar dari dalam. Saat membuka pintu kamar mandi, Albert melihat Vito sedang berdiri di depan pintu, dan Vito pun memberikan sebuah kantong kepada dirinya. Baju, oh, Albert menjawabnya dengan datar. Setelah menerima kantong dari Vito, dia pun masuk ke dalam kamar mandi lagi. Setelah Albert keluar dari kamar mandi, Vito pun sudah hilang. Albert menggelengkan kepalanya, dan menghilangkan perasaan yang seharusnya tidak dimiliki oleh dia. Setelah mengambil tasnya, dia pun meninggalkan kamar Vito. Saat turun ke bawah, Albert pun melihat kakek Okto sedang duduk di ruang tamu, sedangkan Ezra sedang menggendong anaknya di samping. Melihat Albert sudah turun ke bawah, Ezra pun berkata kepada kakeknya, "Kakek, aku pergi antar Albert dulu." Selesai ngomong, Ezra berdiri dengan sambil menggendong anaknya, dan berjalan menuju ke arah luar. Albert menyapa kakek Okto dengan sopan. Melihat kakek Okto tidak mengatakan apapun, Albert pun merasa lega, dan berjalan keluar. Ini, Ezra mengeluarkan sebuah amplop putih dari sakunya ke Albert. Albert merasa ragu, lalu dia pun menerimanya, dan berkata, "Kalau gitu aku pergi dulu." "Urn, hati-hati di jalan," Ezra berkata. Setelah melihat Albert masuk ke mobil, dan pergi, Ezra baru masuk ke dalam rumah. Ezra menggendong anaknya naik ke atas, dan masuk ke ruangan buku. Sudah pergi, Ezra berkata kepada Vito yang sedang duduk di dalam. "Oh," tatapan Vito terlihat dingin. Kemudian dia pun bertanya lagi, "Kamu kasih dia berapa banyak uang?" "Aku bukan orang yang pelit, dia pasti akan puas dengan uang yang aku berikan." Ezra memikirkan perkataan Albert, dia sudah bilang dengan seperti itu, apakah Ezra boleh berikan uang ke dia dengan sesuka hati? Tentu saja tidak boleh. Setelah Ezra selesai ngomong, Vito pun menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, Vito mengangkat kepalanya, dan melihat Ezra, "Kakak kedua, kamu merasa aku harus tetap bertahan?" "Tidak," Ezra langsung menjawabnya. Sesudah itu, Vito pun merasa agak down. Benar saja, semua orang merasa dirinya tidak mempunyai kemungkinan dengan Albert. Dulu wanita yang diinginkan oleh Vito, dia pasti bisa mendapatkannya dengan mudah. Sedangkan Albert adalah wanita yang pertama kali ingin dikejar oleh dirinya dengan serius. Saat kamu menanyakan ini, harus kamu sudah punya pemikiran untuk menyerah. Lebih baiknya kamu segera menyerah. Ezra berkata dengan dingin. Sesudah itu dia pun menggendong anaknya pergi dari ruangan buku. Jika ingin mendapatkan sesuatu, yang harus dipikirkan bukan apakah harus menyerah atau tidak, melainkan cara untuk mendapatkannya. "Kakak kedua," Vito berteriak, dan pergi mengejar Ezra, lalu dia pun berkata dengan sambil tersenyum, "Coba kamu bilang, kamu kejar kakak ipar Kina dengan seperti apa?" Ezra menatap Vito dengan dingin, dan berkata,
Kamu selain tampan dan punya uang, masih ada kelebihan apa? Sedangkan aku selain tampan dan punya uang, aku masih punya banyak kelebihan yang kamu tidak punya. Jika aku bilang ke kamu, juga tak berguna. Sial, harus melukai orang dengan seperti ini. Vito pun memelototi Ezra. Kina adalah orang yang mudah merasa puas. Perlakukan dia dengan baik, dan bilang sesuatu yang dia suka sudah boleh. Albert dengan Kina adalah wanita yang berbeda. Selesai ngomong, Ezra pun langsung pergi. Vito berdiri di tempat semula, dan berpikir, setelah mendengarkan omongan kakak keduanya, trik kakak kedua kepada kakak ipar Kina harusnya tidak akan berguna jika digunakan ke wanita itu. Kakak ipar Kina sangat polos, dia pun akan sangat menuruti kakak keduanya. Sedangkan Albert sudah masuk ke dunia entertainment begitu lama, apa yang belum pernah dia lihat, hanya dia yang bisa bermain trik ke orang lain. Orang lain mana mungkin bisa melawannya. Pada detik berikutnya, Vito seperti mengingat sesuatu, lalu dia pun menjadi sangat semangat.